Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amri Muhammad. Perkenalkan, nama saya Anissa Ziati dari MP 2020B Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi pengembangan produk. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Yang pertama itu ada pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Menurut Titono, tahun 2008, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Menurut Kotler dan Keller 2008, umumnya tujuan pengembangan produk baru adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Lalu yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Lalu selanjutnya ada fungsi dari pengembangan produk. Yang pertama itu ada pemasaran. Fungsi pemasaran adalah menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Lalu yang kedua ada perancangan. Fungsi perancangan ini memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga ada manufaktur. Fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem produk pada proses produksi produk. Lalu selanjutnya ada strategi pengembangan produk. Yang pertama itu ada strategi peningkatan kualitas. Produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayan terhadap konsumen. Lalu yang kedua ada strategi peningkatan keistimewaan produk. Ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk, seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunanya, dan aksesoris tambahan. Lalu yang ketiga ada strategi peningkatan gaya produk. Produsen dapat meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Lalu yang terakhir ada tahapan pengembangan produk baru. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan pelanggan. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses baru. Yang kedua itu ada pemunculan gagasan. Sumber gagasan produk baru meliputi para personalia perusahaan, pelanggan, pesaing, investor luar, akuisis, dan anggota saluran. Yang ketiga itu ada penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Yang keempat ada analisis bisnis. Analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Perolehan suatu proyek finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan pendapatan dan biaya. Yang kelima ada pengembangan strategi pemasaran. Dalam tahapan ini, perusahaan melakukan pengembangan perencanaan strategis, di mana strategis pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. Lalu yang keenam ada pengembangan produk. Pengembangan dan pengujian berkenaan dengan pembuatan karakteristik fisik, barang dan jasa baru yang dapat diterima bagi para pelanggan. Lalu yang ketujuh ada pengujian produk dan pasar. Pada tahapan ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Yang terakhir ada komersial. Di dalam tahap ini, perusahaan sudah melaksanakan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, kepuasan para konsumen yang akan dituju.
Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengembangan produk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.